Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Gibi Putioningsih, NIM 1021900120. Pertama, saya akan menjelaskan apa itu pengertian manajemen. Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu. Kedua, fungsi manajemen yakni untuk mencapai tujuan organisasi. Manajemen memiliki fungsi-fungsi manajemen yakni terdiri dari satu, planning atau perencanaan. Di dalamnya yang melibatkan pengukuran hasil suatu kegiatan yang belum diambil untuk mendapatkan gambaran yang akurat. Dua, pengorganisasian. Kegiatan pengaturan yang melibatkan sumber daya manusia, fisik, dan keuangan untuk meningkatkan produktivitas. Tiga, pergerakan untuk menciptakan iklim kerja. Pengawasan yang di dalamnya menentukan yang sedang dilaksanakan dengan cara menilai hasil atau prestasi yang dicapai, dan kalau terdapat penyimpangan dari standar, maka bisa segera diadakan usaha perbaikan. Dan di dalam proses pengawasan tersebut ada melalui tahap-tahap, yakni seperti adanya pengukuran hasil, dua, kelompok yang berkaitan dengan pencapaian seluruh program, tiga, kelompok yang berkaitan dengan keluar per unit yang dikerjakan, empat, membandingkan hasil yang dicapai dengan hasil yang diinginkan. Efisien sangat diperlukan. Hal ini terkait dengan koordinasi pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya zakat yang telah dikumpulkan oleh lembaga zakat. Pengorganisasian dalam pengelola zakat bertujuan agar zakat dapat dikelola dengan kredibel dan efektif secara tepat sasaran untuk mencapai tujuan. Pengorganisasian yang baik adalah dilakukan oleh sumber daya manusia yang mempunyai kapasitas dalam mengorganisasi dengan efektif dan efisien. Selanjutnya untuk model yang ketiga yaitu perencanaan. Bisa disebut juga selanjutnya untuk model yang ketiga yaitu penggerakan atau bisa disebut dengan actuating. Dalam pengelolaan zakat, penggerakan memiliki peran strategis dalam memperdayakan kemampuan sumber daya amil. Sebab dalam pengelolaan zakat, penggerakan memiliki fungsi sebagai motivasi, sehingga sumber daya amil zakat memiliki disiplin kerja tinggi. Untuk menggerakkan dan memotivasi karyawan, pimpinan amil zakat harus mengetahui motif dan motivasi yang diinginkan oleh para pengurus amil zakat. Hal yang harus dipahami bahwa orang yang mau bekerja karena mereka ingin memenuhi kebutuhannya, baik kebutuhan yang didasari maupun kebutuhan yang tidak didasari, berbentuk materi atau non-materi, kebutuhan fisik maupun kebutuhan rohani. Selanjutnya, model yang keempat yaitu pengawasan, bisa disebut juga dengan controlling. Dalam pengelolaan zakat, kewajiban yang harus dilakukan setelah tahapan-tahapan manajemen adalah pengawasan. Proses kontrol merupakan kewajiban yang terus-menerus dilakukan untuk pengecekan terhadap jalannya perencanaan dalam organisasi termasuk dalam pengelolaan zakat. Kesalahan dalam perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan dapat diteliti dengan cara mengontrol dan mengawasi setiap kegiatan yang dilakukan dalam pengelolaan zakat. Ya, seperti itu kira-kira cara manajemen dalam pengelolaan zakat yang efektif. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Miftahul Nuril Arzak dari kelas SME NIM 1021900135. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen dalam pengelolaan zakat yang efektif. Dalam membangun manajemen dalam pengelolaan zakat,
dapat menggunakan teori James Stoner. Model manajemen tersebut meliputi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan. Keempat, model ini dapat diterapkan dalam setiap aktivitas pengelolaan zakat dengan konsep sosialisasi, pengumpulan, pendayagunaan, dan pengawasan. Untuk model yang pertama yaitu perencanaan, atau bisa disebut juga dengan planning. Dalam mengelola zakat, diperlukan perumusan dan perencanaan tentang apa saja yang akan dikerjakan oleh pengelola badan zakat, yaitu amil zakat. Bagaimana pelaksanaan pengelolaan zakat yang baik, kapan mulai dilaksanakan, di mana tempat pelaksanaannya, siapa yang melaksanakan, dan perencanaan-perencanaan lain. Pengelola zakat atau amil pada suatu badan pengelola zakat dapat merencanakan zakat dengan mempertimbangkan hal-hal perencanaan sosialisasi ke masyarakat muslim, perencanaan pengumpulan zakat pada hari-hari yang ditentukan, perencanaan pendayagunaan zakat, dan perencanaan pendistribusian zakat kepada para mustahik secara perencanaan pengawasan zakat sehingga bisa akses dengan baik oleh muzaki, mustahik, dan stockholders. Untuk model yang kedua yaitu perencanaan, atau bisa disebut juga dengan organizing. Dalam pengelolaan zakat, pengorganisasian